laporan keuangannya gimana tuh perusahaan-perusahaan kayak gitu yang menggunakan brand ambassador. Karena balik lagi ya, brand ambassador itu kan digunakan untuk branding. Namanya aja brand ambassador. Digunakan untuk nge-branding. Branding bagus belum tentu penjualan bagus. Itu yang orang-orang tuh suka salah kaprah belakangan, dimana nganggapnya brand bagus, penjualan pasti tinggi. Contoh kasusnya gini dah gampangnya, buat mobil. Toyota sama Ferrari, brandnya bagusan mana? Jelas-jelas bagusan Ferrari. Tapi secara penjualan, bagusan Toyota jauh kemana-mana. Satu bulan dia bisa jualan 10.000 mobil, sedangkan Ferrari satu bulan jualan 100 mobil aja udah untung-untungan. Secara brand bagus. Apakah brand bagus itu menentukan penjualan bagus? Belum tentu, balik lagi ke kualitas produk. Kualitas produk, terus juga segmentasinya, marketnya gimana. Brand bagus itu kan bisa memudahkan suatu perusahaan untuk melakukan penetrasi terhadap market. Ketika kita bilang melakukan penetrasi kan berarti belum masuk nih. Ketika belum masuk berarti dia masih struggling untuk masuk untuk dapet cuan. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bang Bukopin kita ngomongin sedikit fundamentalnya tadi, ya sekarang saya bilang tadi di awal dia masih burning money, apakah dia ke-reflect langsung ke laporan keuangan? Ya kalau perbankan kan kita ngelihatnya gampang ya. Jumlah nasabahnya naik apa enggak? Yang pakai ATM-nya banyak apa enggak? Ya kalau misalnya ngomong pakai ATM, retail udah kalah lah sama Bank BCA. Gitu kan. Kalau misalnya ngomong digital, ya beberapa banyak yang struggling, udah beberapa ada yang pakai BBYB, ada yang pakai Bank Raya, ada yang pakai GoTo, OVO dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan masih buat trading ya, masih buat transaksional. Sedangkan bank itu diuntungkan ketika dia sudah bisa memberikan lending atau pinjaman. Di mana bank-bank yang saya mention tadi, bank digital masih belum ada yang bisa memberikan murni pinjaman. Jadinya mereka bekerja sama dengan perusahaan P2P lending. Nah, Bank Bukopin pun juga kalau misalkan kita ngelihat zaman dulunya, strateginya Bank Bukopin itu kan lebih ke perusahaan ya lendingnya. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat sekarang, dia mau going to the retail segment, yang which is itu takes time. Dan menurut saya, untuk dia bisa gain profit, mencatatkan keuntungan dari burning money-nya itu nggak 1 tahun 2 tahun, itu butuh proses yang sangat lama. Dan kalau misalnya kita ngomongin secara teknikalnya, teman-teman bisa lihat nih downtrend sekali gitu loh. Nah oke. Mohon maaf saya bacot terlalu banyak di Bank Bukopin. Let's go, kita move on ke Arto. Move on-nya malah ke Arto. Ya teman-teman bisa lihat lah, Arto mungkin juga secara story-nya itu Arto itu ke katrol turun kena orang tuanya, kena gotonya. Jadi selama gotonya masih struggling, karena kan goto gini ya, goto itu kan dia bakal bisa make money itu dari GoPay finansialnya. Yang anak usahanya Goto itu kan punya Gojeknya, punya Tokopedia-nya, sama punya GoPay finansialnya. Dari ketiga segmen bisnis ini yang paling mungkin untuk bisa generate revenue itu adalah yang GoPay finansialnya ini, which is to GoPay. GoPay itu bisa generate money. Ya balik lagi, yang namanya perusahaan keuangan itu bisa dapat keuntungan dari hasil bunga pinjaman. Ya kalau misalnya dibilang riba ya balik lagi, tapi ya memberikan pinjaman untuk GoPay itu bisa mendapatkan pinjaman kan nggak mungkin dengan misalkan aku mau dari rumah ke kantor pakai pay letter kan nggak mungkin. Pay letter dari GoPay itu disasar nanti dengan kerjasamanya ke Tokopedia. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat udah banyak belum yang pakai pay letter di Tokopedia yang dengan menggunakan si GoPay ini? Menurut saya masih belum banyak loh. Orang masih suka pakai Tokopedia itu bayarnya masih transfer tunai. Belum ada ya, beberapa belum ada yang pakai pay letter, walaupun sudah ada tapi itu masih pakai pinjaman online. Jadi masih belum murni pakai si GoPay-nya itu tadi. Jadi ya all in all, Arto sebagai salah satu
kustodiannya, bank penampungannya untuk si GoPay ini tadi, untuk dia bisa jalan sendiri, pertama masih agak susah. Untuk dia bisa berpartnership dengan Gotonya, itu pun juga masih belum kelihatan gitu. Jadi ya, fundamentally, long term investment, saham-saham seperti kayak gini gitu. Lebih baik BCA-nya aja. BBR itu agak menarik tuh tadi saya mention kan, kalau misalkan dia mau jebol, ke break, bisa naik sampai ke atas 5.000. Tapi kalaupun turun, kan misalkan kita tutup buku nih, tutup mata sampai akhir tahun, ya let's say turunnya itu mungkin sampai 4.700 lah, 4.600, sampai ke bawah 3.000 tuh nggak mungkin gitu loh untuk si Bank BRI. Gitu sih. Mayora saya suka, karena ngomongin sedikit tahun depan, itu kan sektor yang digadang-gadangkan, yang jadi tema tahun depan itu sepertinya akan balik ke sektor konsumer ya. Karena harusnya kan sektor konsumsi, consumer goods itu tema di tahun 2022 ini, di tahun 2021 akhir sama 2022 ketika COVID pulih, terus orang-orang beranggapan bahwa berasumsi bahwa oh ini konsumsi pasti naik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada perang Rusia Ukraina yang membuat ada delay, ada lagging lagi, ada disrupsi lagi yang membuat akhirnya konsumsi terhambat. Nah, kebetulan juga Pak Jokowi kemarin kasih mention bahwa semoga PPKM di Indonesia itu berakhir di tanggal 31 Desember. Jadi nanti tahun depan udah nggak ada PPKM. Walaupun sekarang saya merasa udah nggak ada PPKM ya. Tapi balik lagi, ketika sudah nggak ada PPKM berarti mal-mal sudah bisa beroperasional selama sebesar 100%. Terus nggak ada jam malam lagi, ya yang suka party bisa party. Terus konser bisa sampai tengah malam, pasti konsumsi juga akan ditingkatkan. Dan terlebih tahun 2023 kan tahun politik, konsumsi pasti akan naik. Kalau misalkan kita ngomong historis 3 pemilu terakhir, itu sektor konsumsi itu naik terus ya. Saham seperti Unilever, ICBP, Indofood, Mayor itu pasti naik. Tapi mungkin di tahun depan saya akan menghilangkan Unilevernya ya. Entah kenapa saya nggak begitu suka teknikalnya Unilever. Kalau suruh milih saham konsumer, mungkin saya lebih pilih Mayora yang bergeraknya jauh lebih agresif, ICBP yang bergeraknya jauh lebih defensif. Terlebih ngomongin Mayora lagi sedikit, tahun depan mungkin di first Q 2023 pabrik barunya Mayora ini bakal launching ya. Jadi kapasitas produksi pasti bakal naik. Terus juga diuntungkan dengan potensi reopening negara China. Karena lucunya Mayora itu menjadi salah satu market leader untuk biskuit apa ya? Saya lupa mereknya pokoknya. Nanti saya coba double cross check lagi deh. Itu dia market leader di pasar yang ada di negara China. Nah, ketika reopening negara China, pabriknya yang baru udah siap, dia bisa ekspor lebih banyak, laporan keuangan pasti bagus. Ini kita ngomongin fundamental ya. Tapi kalau teknikalnya sendiri gimana? Teknikalnya memang agak kering ya secara likuiditas, tapi ya menurut saya masih oke aja sih kalau teman-teman mau coba betting masuk di Mayora gitu. Terus kenapa kok nggak suka Unilever? Mungkin ini saya ngobrol sedikit, jelasin sedikit alasan pribadi saya. Jadi ini disclaimer ya. Kok saya nggak begitu suka sama Unilever? Yang pertama, Unilever itu walaupun memang consumer product, tapi willingness atau keinginan dari konsumennya itu tidak seloyal dengan produk let's say ICBP. Kenapa? Misal nih, kita sebagai konsumennya aja, produknya Unilever tuh apa aja sih? Kebanyakan kan sampo. Dia main produk yang banyak dijual itu Lifebuoy, sampo, sabun, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ICBP, itu mereka jualan Indomie, mie instan. Saya pribadi, saya itu lebih loyal sama Indomie ketimbang saya loyalnya sama Lifebuoy. Gampangnya gini deh. Saya ketika misalkan lapar nih, disuruh milih, ada pilihan ketika lagi nggak punya duit, ada pilihan makan Indomie goreng, mie sedap, atau let's say brand lain, brandnya Raffi Ahmad tuh apa tuh nggak tahu. Saya lebih prefer yang Indomie aja, karena saya lebih nyaman. Selisih harganya pun nggak begitu drastis.
Dan saya lebih enak makan Indomie goreng gitu. Beda kasusnya dengan si Unilever. Ketika saya jalan-jalan utuk-utuk, misalkan saya mau belanja bulanan buat sabun, saya kecenderungan pasti bakal ngeliat harganya terlebih dahulu. Lifebuoy mana yang paling murah atau sabun mana yang paling murah. Kalau ternyata ada yang lebih murah dari Lifebuoy, saya bakal pilih itu. Terlepas dari saya cowok yang tidak peduli pakai brand apa, mungkin hampir kebanyakan orang itu juga berpikiran sama. Dan terlebih lagi, kenapa saya bilang Unilever itu agak susah? Karena sekarang UMKM yang ada di Indonesia itu mulai makan market share-nya si Unilever. Kayak misalkan sabun-sabun itu sudah mulai banyak produk lokal. Jangan produk lokal deh, kayak misalkan Scarlett, itu kan produk nggak tahu tuh Scarlett produk lokal apa produk luar nih. Mungkin teman-teman yang cewek bisa kasih tahu tuh. Terus apalagi tuh? Wah saya lupa brand Korea sih yang sabun-sabunnya itu. Nah itu maksud saya produk-produk sabunnya itu tergantikan. Beda dengan ICBP, beda dengan Mayora. Kalau misalkan saya mau wafer, ya udah wafernya yang jenisnya ini aja. Kalaupun ada yang lain, mungkin saya agak mikir-mikir dulu. Tapi kalau sabun, itu orang kan pakainya sebulan sekali nih belinya. Ketika bulan berikutnya, apakah dia akan beli produk yang sama? Ini mungkin kesalahan di Unilever sendiri. Kenapa? Unilever suka memberikan new product. Misalkan Lifebuoy nih, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Sekarang ada yang habatus sauda, ada yang pakai areng, ada yang pakai apa nggak tahu. Banyak produknya, produk barunya tiap bulan tuh mungkin keluar baru. Nah ini yang membuat akhirnya customer-customernya, konsumennya itu nggak jadi loyal dengan satu brandnya. Nggak Lifebuoy yang warna merah. Nah, begitu dia nggak begitu loyal, akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang tadi bisa dengan mudah beralih. Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa penjualan Unilever itu dari tahun 2015 ke 2021 bisa dikatakan angkanya, value-nya itu turun. Ya karena dia secara market share itu tergerus gitu. Nah mungkin itu ya untuk Unilever sedikit disclaimer dari saya nih. Ini analis abal-abal pribadi, bukan dari tim analis. Jadi ini murni dari saya yang membuat saya lebih prefer si ICBP-nya, lebih prefer Mayoranya. Karena konsumsi saya lebih suka makanannya ya, ketimbang lifestyle goods-nya kayak gitu. Iya betul, sudah. Maaf ya, saya kalau ngomong suka bacot sih. Jadi tolong diingatkan sekali lagi. Technicalnya masih sideways di bawah. Belum turun lagi sih. Ini kalau teman-teman mau coba spekulasi boleh. Jadi batas supportnya itu di angka 600. Tapi hari ini closing 600 ya. Mungkin kita lihat besok aja deh. Kalau besok dia bisa ada di atas angka 600, boleh coba spekulasi. Tapi kalau ternyata dia jebol di bawah 600, misalnya nih kita beli 600, besok HK nih 600. Ternyata let's say sampai sesi 2 dia 580 udah cut loss aja. Gitu. Tapi kalau besok ternyata 600, dia naik ke 610, 615, 605, bahkan nggak apa-apa, di hold aja karena saya ngelihatnya kayaknya angka 600 ini bisa jadi support kuatnya dan ini bisa masuk ke fase akumulasinya untuk Sikin. Kalau teman-teman mau coba masuk ya. Breeze no. Walaupun beberapa ada yang spekulasi Bank Syariah Indonesia itu lagi banyak project loh sama Bank BUMN harusnya bagus loh. Tapi saya tetap bilang no. Walaupun dia bisa memonopoli perbankan syariah yang ada di Indonesia, tapi total customer syariah nasabah syariah dibandingkan dengan nasabah bank konvensional lebih banyak nasabah bank konvensional. Dan menurut saya Breeze ini agak ambigu dalam dia menjual dalam memilih segmen. Walaupun jelas kita ngomongin syariah, tapi dia juga ikutan segmen small to low to medium segmen, which is itu segmentasinya saudaranya juga
induknya juga. Saudaranya kan si Bank Raya, induknya Bank BRI, which is itu kadang suka bertabrakan. Kalau misalkan ngomongin segmen menengah ke bawah yang selalu bisa mendapatkan market share, ya pasti Bank BRI sih. Gitu. Jadi BRIS walaupun ada potensi, saya agak nggak suka sih secara teknikalnya. Gitu. Saratoga itu kemarin lagi agak rame, tapi belakangan sepi. Namun teknikalnya masih bagus. Nah, ini masih melanjutkan penguatan nih teman-teman. 3 hari terakhir turun. Ayo, ketika sudah ini beberapa kali loh, ini nggak sekali doang loh. 1, 2, 3, 4, sekarang kelima. Dia ada di channel uptrendnya, dia selalu membal. Teman-teman kalau misalkan mau masuk, sikat aja. Ntar batas stop lossnya di 2580 ya. Hari ini kan 2660. Kalau ternyata besok sampai turun sampai ke 2580, which is itu kan agak banyak ya, itu baru stop loss. Tapi kalau misalkan besok turun ke 26, hari kan 2660 ya tutupan. Besok let's say 2650, 2640 nggak apa-apa, dihajar aja untuk si Saratoga. Karena menurut saya dia masih bergerak uptrend. Beberapa teman-teman itu juga masih banyak yang ngomongin Saratoga ya. Jadi mungkin masih ada pergerakan untuk dia sampai ke 2840, itu masih ada possibility untuk Saratoga. MRT Alfamart itu gimana ya? Ketika dia rebound ini kayaknya rame. Ini saya ingat banget nih ketika rebound ini saya bacain beberapa grup Telegram sama WhatsApp teman-teman trader itu banyak yang ngomong ini persis nih di minggu lalu, di awal minggu lalu itu persis saya ingat banyak yang ngomongin, tapi kok tiba-tiba nggak ada yang ngomongin lagi dan secara fluktuasi harganya tiba-tiba kempes. Nah ini takutnya orang-orang yang kemarin di hari minggu lalu ngomongin ini kayaknya cuman pom-pomers mau buang barang nih. Jadi mungkin agak hati-hati ya untuk si AMRT. Walaupun masih enak buat trading, tapi saya agak ragu untuk masuk, kasih rekomendasi teman-teman untuk masuk AMRT. WRG tadi saya sudah bilang ada potensi untuk rebound, tapi saya masih nggak berani rekomend buy. Jadi kalau misalkan teman-teman mau maksain masuk, saya nggak tanggung ya untuk potensi ruginya gitu. Nah, mungkin malam ini sampai di sini aja.